Kenapa pecandu harus direhab bukan di penjara? Halo Sober, ketemu lagi dengan saya Irna di Burgo BNNP Sumsel berbagi cerita. Kali ini Irna nggak sendiri Sober, kali ini Irna ditemani oleh Mbak Nia ya. Mbak Nia ini Kurnia Aini Eskep Nurse MKM. Beliau adalah Kepala Rehabilitasi Nafza Ruang Camat, perawat ahli media ya. Kali ini kita akan bahas ini Sobat, kenapa pecandu harus direhab bukan di penjara. Oke, seru nggak sih nanti? Seru dong pastinya ya kan. Apalagi narasumber kita ini sering nih jadi narasumber di luar gitu. Kita sebelumnya perkenalan dulu ya. Silakan Mbak Nia. Oke, hai Sober, sahabatnya BNNP Provinsi Sumatera Selatan, saya Nia. Hari ini sangat senang dan bangga sekali bisa diundang di podcastnya BNNP. Semoga nanti kedepannya kita bisa menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Oke, bagus banget nih pembukanya, openingnya udah keren nih Sober ya kan. Oke, langsung aja nih. Banyak banget nih orang bilang ya Mbak, kalau ketangkap itu masukin aja penjara biar kapok. Padahal nggak kayak gitu ya. Sudah tertuliskan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terutama di pasal 54 yaitu pecandu narkotika wajib direhabilitasi dari sosial maupun medis ya Mbak. Terus di peraturan BNN juga sudah ada nih Sobat, peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang mengatur tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkotika ke dalam lembaga rehab termasuk proses asesmen dan THT gitu. Apa orang ketangkep nih gara-gara narkoba di penjara aja, menurut Mbaknya seperti apa? Oke, konteks yang ada di masyarakat, kalau udah orang pakai narkoba udah jerumusin aja ke penjara, jika perlu penjaranya seumur hidup bla bla bla. Iya. Konteksnya yang benar itu bahwa pecandu atau penyalahguna narkoba itu solusinya bukan di penjara, tapi di rehabilitasi, entah base-nya hospital atau medis atau base-nya itu sosial, tapi tidak untuk di penjara. Karena penjara itu ya bukan solusi terbaik untuk para pecandu. Iya, betul. Berarti pecandu itu lebih tepatnya disebutnya orang sakit ya Mbak? Iya. Iya, oke. Bisa dijelaskan nih Mbak atau dasarnya dari WHO atau undang-undang narkotikanya seperti apa nih Mbak? Baik, dari WHO saja kan bahwa pengertian orang pecandu itu termasuk kategori sakit. Kenapa? Ada kesakitan, baik fisik maupun psikologis yang dialami oleh seorang pecandu. Contoh nih Mbak Irna, dia kalau pakai jenis saja, misalnya kita contohin pakai sabu, begitu sabunya dia nggak pakai 3-4 hari 1 minggu, nanti timbul sakau. Sehingga sakau itu menyebabkan dia merasa badannya meriang, sakit, atau efek samping atau bad side dari penggunaan narkoba itu sendiri. Bisa dia menderita jantung, gangguan pernapasan dan lain-lain. Makanya pecandu itu masuk kategori orang sakit. Orang sakit, oke. Berarti tadi ya Sobat, pecandu itu tidak untuk di penjara. Iya, karena mereka kategorinya sebagai orang sakit gitu ya. Padahal di masyarakat nih masih banyak nangkep dalam tanda kutip pecandu adalah kriminal. Menurut Mbaknya gimana tuh? Iya, seharusnya kita bisa ngebedain Mbak antara pecandu dan pengedar. Iya. Kalau pengedar dia masuk tindakan kriminal wajar saja karena dia memperjualbelikan barang yang ilegal. Jadi dari segi pasal manapun akan kena bahwa memang pengedar narkoba itu wajib dipenjara. Iya. Tapi tidak untuk pecandu. Tadi kita sampai di awal bahwa pecandu itu solusinya adalah direhab. Kenapa direhab? Itu karena yang pertama masuk kategori orang sakit, dan ada beberapa sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, sistem pulmonal, dan semua sistem termasuk psikologisnya dan keadaan sosialnya itu harus kita benahi. Iya. Nah, pembenahan itu, penguatan dirinya itu ada di mana? Ada di rehabilitasi. Oke, berarti pecandu kriminal itu Dua hal yang berbeda ya Mbak. Jadi stigma masyarakat tuh perlu kita luruskan nih Sobat gitu. Jelasin sedikit nih Mbak, apa bahasa paling sederhana aja sih, orang kan taunya adiksi kalau bahasa medis, bahasa rehabnya kan udah biasa ya. Tapi sober di rumah nih perlu
tahu adiksi itu seperti apa sih Mbak? Oke. Saya jelaskan. Jadi kalau adiksi itu adalah penyakit otak kronis ya, yang menyerang seseorang akibat penggunaan narkoba. Nah, jadi kalau kita ada logika nih, sober itu kita punya komputer atau PC. Nah, yang diserang narkoba itu adalah softwarenya, gitu kan. Jadi pecandu itu saat menggunakan narkoba jenis apapun itu akan mengalami kerusakan sel-sel otak, ya, sel-sel otak maupun susunan saraf pusat. Maka jadi itu adiksi itu menyerangnya bagian apa dulu yang paling utama diserang, yaitu bagian otaknya, baik otaknya itu sendiri maupun susunan saraf pusat. Jadi ketergantungan atau adiksi itu adalah penyakit otak kronis akibat penggunaan narkoba. Oke, cukup jelas sekali sebenarnya. Tapi kita belum ke inti nih. Sekarang kita ke inti ya. Kenapa sih pecandu itu harus direhab nih, bukan di penjara? Iya. Nah, Mbak, tadi kita berawal dari kalimat orang sakit. Jadi para pecandu atau penyalahguna narkoba itu, penyalahguna nafsa itu wajib direhab. Itu yang pertama, kita akan memperbaiki sistem dari sistemiknya dari seseorang, baik sistem pernapasannya, kardiovaskulernya atau jantungnya, semua fisik all ini harus kita perbaiki. Yang kedua, kenapa ya harus direhab juga? Karena tempatnya itu rehab itu akan memperbaiki keterampilan dia untuk berkata tidak atau menolak narkoba saat dia selesai rehab. Yang ketiga juga, tidak hanya fisik, tidak hanya psikologis, tapi juga sosial. Di rehab itu akan dibekali ilmu-ilmu bagaimana dia kembali ke lingkungannya, ke masyarakat sebagai pribadi yang baru, pribadi yang jauh lebih baik, bukan dengan brand atau stigmanya pecandu narkoba. Oke, berarti alasan penting kenapa tidak di penjara tadi ya Mbak, yang pertama adalah pecandu itu pasien, mereka bukan kriminal atau penjahat ya. Terus betul. Terus yang kedua itu penjara tidak menyelesaikan masalah, ya. Terus rehab itu menurunkan resiko kambuh. Benar? Betul. Jadi tadi kalau kita membekali keterampilan soft skill-nya dari pecandu itu untuk bagaimana sih saya menolak ajakan teman, bagaimana sih saya berkata tidak untuk narkoba, bagaimana sih saya meyakinkan orang-orang yang saya cintai, yang pernah saya lukai. Nah itu soft skill itu, keterampilan seperti itu kita dapatkan dari rehab. Oke, terus rehab juga lebih manusiawi ya Mbak. Sesuai dengan undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang rehabilitasi. Jadi penyalahguna narkotika atau pecandu itu wajib direhabilitasi. Bukan di penjara. Bukan di penjara. Mbaknya ini kan rehabnya di mana Pak? Di Rumah Sakit Enal Bahar. Oke, Rumah Sakit Enal Bahar, Rumah Sakit Jiwa. Itu dia nih. Oke. Ingat ya, bahwa Rumah Sakit Enal Bahar Provinsi Sumatera Selatan itu tidak lagi membranding bahwa dia adalah rumah sakit jiwa. Di dalam Rumah Sakit Enal Bahar itu banyak sekali layanan-layanan khusus lainnya. Contoh nih, ada tumbuh kembang anak, ada terapi buat anak juga, ada poli kebidanan, poli penyakit dalam, ada poli kulit kelamin, ada juga rehab narkoba tentunya Mbak, baik rawat jalan maupun rawat inap, dan banyak layanan-layanan lainnya. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri ke Enal Bahar, jangan takut berkunjung ke rumah sakit kita. Soalnya kan stigma di masyarakat nih yang namanya Enal Bahar atau Erba itu, kan aku bukan orang gangguan jiwa gitu loh Mbak. Berarti kita udah harus ganti nih brandnya nih, sober. Jadi yang awalnya takut mau ke rumah sakit Enal Bahar dengan brand yang gangguan jiwa. Itu kan aku nggak gila nih Bu, aku nggak gila gitu kan. Berarti kita udah bisa nih, ada banyak tadi ya Mbak, banyak poli-poli di dalamnya gitu. Iya, ada banyak layanan lagi, dan rumah sakit kita bukan lagi namanya rumah sakit jiwa, tapi Rumah Sakit Enal Bahar adalah salah satu rumah sakit instansi pemerintah yang melayani tidak hanya gangguan kejiwaan, tapi banyak layanan khusus lain. Oke, untuk masalah pembiayaan gimana nih Mbak? BPJS untuk rehabnya? Rehab. Oke, kalau rehabilitasi kita masih memakai regulasi PMK nomor 17 tahun 2023. Jadi penerima manfaat itu boleh direhab di kita dengan menyukupi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PMK tadi 17 tahun 2023. Apa aja?
ada KTP-nya, ada kakaknya, ada surat keterangan tidak mampu atau BPJS PBI. Nah, kalau sudah ada syarat-syarat itu bisa gratis direhabilitasi di rumah sakit kita. Oke, masalah rehab gratis mungkin sober pada tertarik nanti ya. Jadi dengan stigma yang bukan rumah sakit jiwa lagi, ya kan. Terus untuk kuota gimana nih? Kuota gimana? Alhamdulillah kita itu ada peningkatan kapasitas tempat tidur dari 20 tempat tidur menjadi 32 tempat tidur dan sekarang 35. Alhamdulillah kita baru selesai saja menyelesaikan renovasi di ruang camar rehabilitasi yang nantinya akan insya Allah didoain ya Mbak, semoga segera terrealisasi, akan meningkatkan pelayanan cakupan tempat tidurnya sebanyak 55 tempat tidur. Oke, mantap ya. Sebenarnya MOU-nya udah lama dengan BNN ya Mbak. Jadi kalau kita ada assessment dan klien kita ada mengarah rehab inap dan tidak mau jauh keluar kota, kita arahkan ke RAI Bahar ya. Oke, biasanya kegiatannya apa aja sih Mbak di tempat rehab di inap itu biasanya? Oke, jadi pasien masuk bisa lewat dua pintu. Pertama pintu emergensi yang buka 1x24 jam selama 24 jam nggak ada tutupnya nih Mbak. Ada juga lewat polinabza, tapi dianjurkan apabila pasien tidak dalam kategori gelisah masuk saja lewat polinabza di Rumah Sakit Ernali Bahar kita Senin sampai dengan Kamis ya sober ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian setelah nanti ketemu sama tim asesmennya dan diperiksa dianamnesa oleh dokter spesialis adiksinya, dinyatakan direhab, baru masuk ruang camar tuh Mbak, ruang rehabilitasi namanya camar ya. Iya. Tahapannya apa aja? Yang pertama nih ada detoksifikasi, di mana masa ini pasien baru masuk kita detoks dulu atau kita hilangkan dulu semua zat-zat kimia, racun dan pengaruh dari narkobanya itu sendiri. Kemudian setelah masuk dalam kategori stabil pasiennya, setelah kita nilai, dokternya menilai, konselornya menilai, perawatnya juga menilai bahwa ada perbaikan dari fisik maupun psikis, pasien nanti dijoinkan atau masuk dalam kategori rehab. Nah, di rehab sendiri Mbak, ada dari pagi tuh ada daily activity-nya, dari pagi sampai dengan malam itu sudah ada jadwal-jadwal tertentu. Jadi kita perbaiki fisiknya, psikologisnya, sosialnya, religinya. Oke, jadi lengkap ya Mbak. Terus dari detox, terapi medis tadi ya, terus ada terapi psikologisnya, terapi sosial. Setelah selesai itu ada nggak Mbak yang namanya aftercare atau pasca rehab? Oh iya betul sekali. Jadi Mbak, di rehab itu kita ada 3 fase. Nanti ada di fase younger, middle, dan older. Nah, salah satu bentuk kerjasama kita sama BNN nih, setelah masuk pasiennya masuk older, kita dalam persiapan pulang. Setelah pulang kita berikan rujukan untuk ke BNN untuk pasca rehab. Untuk aftercare terkait dengan wajibnya kontrol ulang. Nah, kalau pasca rehabnya ke BNNP, tapi kalau untuk pengobatan medisnya pasien yang sudah direhab itu boleh atau mengunjungi polinya di rawat jalan Polinabza. Oke, nanti ketemu sama dokternya juga lagi. Berkesinambungan berarti ya Mbak, jadi bukan selesai rehab terus sudah nggak ada pemantauan, tetap ada aftercare ya. Ada aftercare, tetap harus wajib kontrol ulang. Jadi pasien yang selesai telah menyelesaikan ini rehabilitasi wajib kontrol ulang ke Polinabza. Kalau wajib BNN ini biasanya ada bina lanjut, kita kunjungan ke rumah ya Mbak. Iya. Kurang lebih seperti itu sobat. Keren. Iya. Kalau ada yang nanya nih, emang pakai narkoba ini ada efek nyata gitu? Tanggapan Mbak seperti apa sih? Efek nyata dari pemakaian narkoba gitu. Efek nyata dari pemakaian narkoba itu yang paling gampang diamati adanya perubahan perilaku Mbak. Tuh, perubahan perilaku yang biasanya dia moe, sabar, cenderung agresif, bahkan destroy atau menghancurkan sifatnya destruktif, itu paling nyata yang bisa kita amati. Belum lagi ada tindakan yang anarkis dari pengguna nafsa. Belum lagi nanti ada gangguan-gangguan kejiwaan yang bisa keluarga atau masyarakat amati. Contohnya dia berbicara sendiri, ya, atau dia justru mengurung diri, atau dia memang sifatnya meresahkan masyarakat gitu kan. Nah, itu dari perilaku yang paling terlihat dari si pengguna narkoba ini atau pengguna nafsa ini.
Terus dari fisiknya terlihat Mbak, biasanya ada penurunan berat badan, ya penurunan berat badan. Terus perawatan diri atau personal hygiene-nya kurang baik, sehingga tampak look fisiknya maaf kotor. Iya. Perawatan dirinya sangat-sangat kurang. Itu bisa kita lihat bahwa memang pengguna Nabza ini sudah memerlukan pertolongan. Tadi cukup lengkap ya Mbak untuk perawatan di rehabilitasi inap tadi. Rehab kan ada dua ya sobat, rehab inap dan rehab jalan. Kalau konsep rehab jalan di Erbanya seperti apa nih? Ya, kalau di rawat jalan khusus di Polinabza, kita tuh ada layanan untuk adiksi perilaku dan adiksi zat ya Mbak. Jadi teman-teman bisa mendaftar di bagian pendaftaran, kemudian nanti diarahkan ke Polinabza, ketemu sama konselor di sana, ada tim asesmennya juga. Setelah di asesmen nanti di anamnesa dan di konseling sama dokter psikiater kita subspesialis adiksi Dr. R.A. Mulia Liansari SPKJ konselor adiksi. Oke, jadi bukan sembarang dokter, memang lengkap di Erbet, lengkap sobat. Jadi dari dokter apa namanya, konsulen ya Mbak, Iya. memang dia tuh khusus rehab nafza. Iya, Ya, jadi satu-satunya psikiater ya. yang mengambil khusus bidang subspesialisnya baru nanti. Oke, khusus adiksi. Jadi tadi yang pakai narkoba jangan takut untuk rehabilitasi ya. Terus berbayar enggak? Tadi udah dijelasin sama Mbak Nia juga. Cukup bawa fotokopi KTP, KK, BPJS BPJS PBI. Kalau tidak ada BPJS PBI, tapi beliau termasuk penerima manfaat dari keluarga yang prasejahtera harap membawa SKPM, yaitu surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kades setempat. Oke, lengkap sekali ya sobat. Terus gini Mbak, kan banyak keluarga nih, ada yang keluarga naruh anaknya nih di tempat rehab, kayak baju kotor taruh di laundry terus dilepas, ya kan? Sebenarnya pola seperti itu kadang kan relax atau pakai kembali. Banyak nggak sih Mbak yang seperti itu? Untuk presentasinya memang nggak banyak sih Mbak ya, tapi kemungkinan ada relapse pasti ada. Makanya kita tidak pernah menjanjikan bahwa rehab itu akan memberikan guarantee-nya 100% Iya. tidak menggunakan lagi. Iya. Karena pemulihan rehab itu tidak hanya dari rehabilitasinya saja, tapi salah satunya support dari keluarga, keseriusan dari pasangannya, keseriusan dari orang tuanya untuk membantu recovery dari pengguna nafza. Nah, di rehabilitasi itu semua yang kita berikan itu sama antara pasien satu dengan pasien lainnya, jadi tidak ada diskriminasi maupun stigma. Nah, hanya penerimaan pasien ini atau residen ini berbeda Mbak. Ada yang menangkap sepenuhnya, ada yang memang karena rehabnya terpaksa, akhirnya ilmu yang diberikan itu tidak ditangkap secara keseluruhan. Maka itu biasanya kita ada family meeting sebelum pulang, atau family dialogue integration yang melibatkan dokternya, perawatnya, konselornya, juga keluarga. Gimana nih cara penanganan untuk membantu recovery dari si pengguna nafza. Kolaborasi ya Mbak. Ya. Oke. Seberapa penting sih Pak untuk keluarga peran aktif dalam si klien ini untuk rehabilitasi? Saya suka bilang Mbak sama pihak keluarga bahwa keluarga itu adalah tempat ternyaman pasien nafza itu untuk pulang. Jadi bukan di rehab, bukan di jalan atau di mana, tapi memang keluarga itu adalah rumah yang paling nyaman untuk pulangnya pasien pengguna nafza. Jadi support dari keluarga secara material maupun non material itu akan sangat membantu dalam pemulihan pasien nafza. Dia merasa diterima kembali oleh keluarganya yang mungkin dulu disakitinnya. Dia merasa dapat kasih sayang, dapat perhatian, dapat support sepenuhnya tanpa embel-embel menyakiti atau menjudge bahwa ya udah kamu tuh pengguna nafza nggak bakal bisa kembali seperti semula. Nah, itu banyak kok contoh bahwa dari pasien-pasien yang salah direhab dari kita itu tetap produktif Mbak. Alhamdulillah ada yang menjadi anggota PNI, ada yang sudah siap lagi kembali bekerja, ada dari beberapa instansi yang alhamdulillah setelah rehab justru lebih baik karirnya. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah hilang harapan untuk para ibu, bapak maupun pasangan hidup. Jika ada anak atau pasangan hidupnya yang bermasalah dengan pengguna nafza, setelah direhab tetap support keluarga itu paling penting. Iya, jadi bukan
udah nih kamu masuk rehab, kamu keluar harus sembuh. Itu nggak Iya. bisa, ya nggak bisa Kita sobat. karena kita nggak nge-brainwash. Iya betul. Jadi tetap ada peran serta keluarga, lingkungan, tadi pasangan hidup ya Mbak, kalau memang Iya. sudah berkeluarga tetap harus didukung sobat. Nggak bisa. Tadi saya bilang ini baju kotor masuk laundry, keluar harus bersih, nggak bisa ya. Tetap harus dijaga pemulihannya ya. Setuju, Mbak. Iya, terus menurut Mbak ini pernah nggak sih Mbak di lapangan nemui permasalahan-permasalahan keluarga yang konsultasi nih, misal Mbak Nia, anak saya mau rehab nih tapi nggak mau, itu solusinya seperti apa? Oke. Ada beberapa keluarga yang menelpon minta apa ya, berkonsultasi atau minta saran bagaimana nih, ada anggota keluarga saya yang jelas-jelas pengguna narkoba. Kami dari keluarga pengen rehab tapi pasien nggak mau rehab. Pasti saya sarankan dulu jalan terbaik itu adalah pendekatan secara persuasif ya, dari pihak keluarga, entah bapak ibunya, entah pasangan hidupnya, bahwa lakukan pendekatan secara persuasif, jangan ada pemaksaan gitu kan. Apalagi pasien masih bisa diajak komunikasi dua arah, secara kognitif dia tidak ada gangguan. Nah, kita berusaha untuk melakukan pendekatan secara tadi persuasif tadi, Mbak. Nah, tapi apabila pasien-pasien itu dalam masuk kategori gaduh gelisah yang sudah merasakan bahkan mengancam diri sendiri dan orang lain, artinya kita punya layanan instalasi gawat darurat 24 jam. Nah, pasiennya bisa dibawa ke sana. Oke, berarti kalau memang sudah merasakan bisa ada dihubungi. bahaya. Untuk hubunginya gimana nih Mbak? Ada by phone atau harus keluarga datang ke Keluarga langsung aja datang kalau ke IGD 24 jam. Oke, Tapi 24 kalau jam. tapi kalau rawat jalan tadi Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, rawat jalan Senin sampai Kamis ya, jam kerja. Kalau IGD 24 jam ya Mbak? Ya, betul. Oke, jadi kalau misal ada yang mau rehab, pertama ajak ngobrol baik-baik. Nah, oke, terus bantu layanan rehab kayak Mbak, bantu cari layanan rehab, cocoknya di Iya. mana gitu ya, dekatnya di mana gitu. Terus jangan lupa keluarga dampingi prosesnya ya, jangan tuh kamu rehab tuh di tempat A, tempat B, tempat C, tapi nggak didampingin ya, harus didampingin prosesnya. Terus jangan mempermalukan. Tadi kata Mbak Nia kan, jangan ada stigma, jangan ada ngejudge si klien ini seperti apa ya. Tetap dampingin, jangan ada stigma atau diperlakukan mempermalukan si klien ya. Terus untuk pergaulan dan perkembangannya gimana Mbak? Apa perlu dibatasi? Kamu nanti nggak boleh di luar nih bergaul dengan si A, B, C gitu. Iya, tadi kita kembali Mbak, ada soft skill yang kita ajarkan Mbak ya. Jadi bagaimana seorang pasien pengguna narkoba ini direhabilitasi, kita berikan keterampilan bagaimana cara dia menolak ajakan teman, supaya karena biasanya kan dia ada circle tersendiri saat dia menggunakan gitu kan. Oke. Nah, kalau dirasa coping atau pertahanan dirinya itu sudah cukup baik, dia nggak apa-apa kembali ke lingkungannya seperti biasa. Tapi apabila dia sendiri merasa aku kayaknya nggak bisa nolak deh, nggak bisa nolak nih dok, artinya kita arahkan saja untuk tidak kembali ke lingkungan semula atau tidak kembali ke pergaulan yang semula. Oke, berarti ada coping skill yang diajarkan oleh konselor masing-masing ya. Oke. Pernah nggak sih Mbak nemuin klien yang apa ya, zona nyaman? Misalnya gini, Mbak Nia saya nggak mau pulang nih, saya udah nyaman di sini, ada nggak sih Mbak? Ada. Ada. Ya, yang sering terjadi itu kalau sudah fase older mau mendekati 3 bulan mereka tuh kayak gelisah. Kalau kita tanya gelisahnya kenapa? Takut pulang. Takut pulangnya kenapa? Takut nanti nggak bisa nerima ajakan teman. Takut pulang kenapa? Kalau di sini kan kita udah ini ya Mbak, udah nyaman ya Bu, nggak mungkin pakai nafza. Nah kalau nanti di luar sana gimana ya? Apakah bisa dapat perlakuan yang sama? Dan nanti kalau pulang ke keluarga, bayangin sama keluarga masih nerima apa enggak ya? Itu beberapa kekhawatiran dari pasien menjelang hari selesai rehabilitasi. Iya, kodependensi ya dengan konselor. Iya. Itu biasanya seperti apa Mbak dari konselornya untuk menindaklanjuti si klien itu? Nggak mungkin dong dari Ernaldi Bahar atau Elba ini kan cuma berapa 6 bulan ya, 3 bulan. Untuk rawat inapnya, lanjut di rawat jalan. Iya, masa mau nambah ini lama time frame-nya gitu. Gimana sih Mbak tindak lanjut dari konselornya kalau ada pasien seperti itu? Iya, biasanya kalau ada nerima pasien seperti itu menghadapi kegelisahan, mau pasca rehab nih, mau aduh
gimana nih harus apa gitu kan, kita serahkan kepada klien, konselornya kan. Setiap pasien yang ada di sana diberikan satu konselor yang sudah terlatih tentunya untuk memberikan tadi Mbak coping skill yang harus diberikan. Tapi kalau sumber kecemasannya itu dari keluarga, kita adakan family meeting. Jadi di family meeting itu nanti pasien boleh berekspor perasaannya dengan keluarganya. Apa yang dia inginkan, apa kekhawatirannya, apa kecemasannya, apa yang dia rencanakan jangka pendek maupun jangka panjang setelah keluar dari rehabilitasi. Nah itu jadi sumber cemasnya, sumber stresornya yang kita cari. Oke, karena kan gak sedikit ya pulang dari rehab takut nanti aku balik ke masyarakat aku pakai lagi, nanti pressure dari keluarga ada lagi gitu kan. Banyak kecemasan. Berarti digali dulu ya Mbak, apa yang menyebabkan dia cemasnya apa, khawatirnya masalah apa. Contoh misalnya dia khawatir gimana aku kalau pulang ke rumah kira-kira diterima nggak ya masih sama warga komplek. Banyak banget yang kayak gitu. Gimana Mbak? Seru kayaknya ini, makin seru. Makin seru sobat, makin siang, makin lama makin seru. Ya, gimana ya? Jadi ada beberapa klien memang mengatakan apakah saya mampu diterima dengan baik sama di komplek saya, di RT saya, di lingkungan saya gitu kan. Saya jelaskan bahwa memang memulihkan nama baik itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ada saatnya setelah nanti keluar rehab, justru pasien ini bisa membuktikan bahwa memang ada perubahan, dan perubahan perilaku ini pasti terlihat dengan masyarakat sekitar. Bagaimana yang selama ini tidak peduli dengan masyarakat atau bahkan meresahkan masyarakat justru menjadi warga masyarakat yang bisa diandalkan. Jadi meski tidak singkat dan tidak mudah, tapi itu bukan hal yang tidak mungkin. Terus ada banyak lagi nih, misal ada pasien kita role modelnya misal Mbak Nia nih, konselornya, saya pengen kayak Mbak Nia gitu, kerja di sini gitu. Terus itu kan kodep ya Mbak, maksudnya kodep gitu. Gimana sih Mbak nanganinya? Apa punya impian dan punya cita-cita itu merupakan hak setiap orang ya. Tapi gini, kita kembalikan ke realistisnya. Contoh nih, dia sarjana ekonomi katanya ya, sepertinya sulit untuk menjadi konselor atau menjadi perawat seperti saya gitu kan. Nah kita kembalikan saja, yuk kita gali sisi positif dari klien. Positifnya kita list, jika perlu ditulis aja nggak apa-apa. Saya ini lulusan S1 dengan cum laude gini. Saya sudah pernah mengikuti kursus ini. Kita gali, kita ekspor, kembalikan dia ke fitrahnya bahwa skill dan kemampuan dia, peminatan dia itu kemana. Boleh saja punya role model, tapi tidak bisa sama persis dengan role model. Bagus banget ya. Udah sia-sia saya undang beliau sobat. Ya pengalamannya udah banyak banget dan narasumber udah di mana-mana gitu kan. Oke, terus menurut Mbak nih, selain keluarga, apa sih yang harus disiapkan ketika si klien ini pulang? Itu pembekalan, bahwa ada beberapa klien itu Mbak kita benahi psikotiknya itu kan dengan obat Mbak. Nah, pemahaman tentang manfaat obat ini harus kita tekankan Mbak, supaya saat pasien itu mengkonsumsi obat atau pada saat pasien nanti kontrol ulang ke polinamsa itu bukan sebagai kewajiban atau tekanan, tapi memang kebutuhan. Oh artinya saya membutuhkan obat ini, saya membutuhkan dokter atau profesional lainnya untuk pemulihan saya. Kalau nanti kesadarannya sudah cukup baik, artinya dia makan obat itu tanpa paksaan, dia kontrol ulang pun tanpa paksaan gitu kan, dan dia bisa mengeksplor perasaannya pada saat kontrol ulang. Oh dok, setelah saya pulang ke rumah capaian ini yang berhasil saya dapatkan. Oh setelah saya pulang ke rumah saya kembali bisa bekerja. Atau juga bisa pasien mengungkapkan, dok saya sempat ditawari pakai narkoba, hampir saja saya mau pakai, tapi saya ingat bahwa saya sudah melangkah sejauh ini, tidak mungkin mundur lagi. Nah jadi pemahaman selain hubungan keluarga, pemahaman pasien mengenai manfaat obat, manfaat kontrol ulang, dan bagaimana itu kita meningkatkan coping maupun pertahanan diri si pasien. Tapi nggak semua ya Mbak pasien itu dikasih obat ya? Nggak semua, sesuai kebutuhan berarti ya? Iya, betul. Nggak terasa nih Mbak, hampir 1 jam kita ngobrol ya kan, hampir 1 jam nih sobat. Pesan Mbak Nia buat masyarakat kita, kalau ada yang pakai narkoba harus seperti apa, pesan-pesan deh untuk
sudah terlanjur memakai narkoba, itu bukan dari akhir dari hidup kita. Jadi jangan takut untuk memulai rehabilitasi. Dengan cara apa? Kita bisa mendatangi layanan terdekat. Oh, dekatnya di puskesmas, mungkin bisa ke puskesmas dulu. Oh, mau ke BNN, monggo silakan datangi tempat-tempat yang bisa memberikan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap. Yang kedua, untuk keluarga yang memiliki salah satu mungkin anggota keluarganya pengguna nafza, mohon jangan distigma, didiskriminasi maupun diberikan kata-kata yang negatif, tapi rangkulah anggota keluarga tersebut dan ajak dia untuk rehabilitasi. Dan yang ketiga, saat setelah rehabilitasi ini akan menjadi hal yang ditunggu oleh keluarga, maka saat kami kembalikan ke pihak keluarga, mohon diterima dengan baik, disupport penuh dan tetap untuk kontrol ulang. Oke, mantap sekali. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya Mbak Nia ya. Amin. Terima kasih untuk sobat semuanya. Jangan lupa saya Ena selalu mengingatkan bagi ada rekan kita, saudara kita atau kanan kiri kita, ruang lingkup kita ada yang pakai narkoba, jangan lupa segera melapor ke BNN atau ke IPWL terdekat ya. Ya, untuk rehabilitasi. Dan rehab di BNN itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nanti ketika kita ada rujukan nih, tetap kita kolaborasi dengan Rumah Sakit Eraldi Bahar ya Mbak. Siap. Kalau memang pasien kita membutuhkan rawat inap, kita rujuk ke beliau untuk yang area Palembang. Untuk area Palembang ini cukup ke Erba atau melayani semua wilayah nih Mbak? Kita melayani semua wilayah Indonesia karena kapal regulasi yang kita pakai adalah Permenkes ya, jadi kita tidak ada pengecualian daerah tertentu, semua provinsi, semua daerah kita layani. Oke, itu kan luar biasa Rumah Sakit Eraldi Bahar. Terus selain tadi rehabilitasi gratis, terus jangan lupa sober, kita merahasiakan semua data. Rahasia ya Mbak, Yes. rekam medisnya itu kita rahasiakan. Jadi misal ada yang kerjanya apa atau takut nanti kebongkar nih Bu dari kantor kita enggak, kita rahasiakan. Yang pertama gratis, yang kedua rahasia, yang ketiga kita ada tenaga profesional ya. Jadi jangan takut, yang mau rehabilitasi bisa hubungi BNN, ada call centernya. Jangan lupa follow sosial media kita. Oke, selesai kita di podcast kita hari ini Mbak di Burko BNNP Sumsel berbagi cerita. Sampai ketemu di podcast berikutnya.